Pernahkah Anda merasa kecewa karena kebaikan Anda tidak dihargai? Atau mungkin Anda sering merasa tidak enak untuk mengatakan tidak kepada orang lain karena hanya ingin melihat orang lain senang karena diri kita. Dan di saat-saat seperti itu, mungkin kita merasa dimanfaatkan, seolah-olah segala kebaikan kita tidak pernah berarti apa-apa. Ini adalah kenyataan yang sering kita alami. Kita sudah berbuat baik, tapi tidak pernah merasa bahagia. Dan jangan khawatir atau bahkan sampai overthinking. Anda tidak sendirian. Banyak dari kita mengalami hal yang sama. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering kali terlewatkan, yaitu kenapa orang baik lebih rentan menderita dan bagaimana caranya menjadi orang yang bijak dalam berbuat baik. Mulai dari bagaimana kita seharusnya tidak mengharapkan balasan, hingga pentingnya mendapatkan batasan yang sehat dalam setiap hubungan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, orang bijak berbuat baik bukan untuk diterima oleh orang lain. Kebanyakan dari kita berusaha mati-matian agar orang lain menerima diri kita. Kita sering mengabaikan diri sendiri demi diterima dalam sebuah perkumpulan atau demi terlihat baik di mata teman-teman kita. Ini bisa membuat kita menjadi orang yang palsu tanpa kita sadari. Saat kita terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain, kita mungkin menemukan bahwa teman-teman di sekitar kita juga tidak tulus. Mereka mungkin menjadi teman yang meremehkan, mengabaikan, atau bahkan memanfaatkan kita. Apakah itu yang disebut pertemanan sejati? Tentu saja tidak. Pertemanan sejati adalah hubungan yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhenti berharap terlalu banyak dari orang lain. Mengharapkan penerimaan yang berlebihan dari orang lain hanya akan merusak kesehatan mental dan kebahagiaan diri kita. Dan sebaliknya, kita perlu belajar untuk menerima diri sendiri. Kita perlu menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri. Hanya dengan mencintai dan menghargai diri sendiri, kita bisa menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Dan mengapa ini penting? Karena menjadi sahabat sejati bagi diri sendiri berarti kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita bisa jujur dengan perasaan dan kebutuhan kita. Dan ini memberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain. Selain itu, kita tidak perlu menjadi lebih hebat atau lebih baik dari orang lain. Fokuslah pada menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Setiap hari adalah kesempatan untuk berkembang dan menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Itu sudah lebih dari cukup bagi sang pemilik alam semesta. Yang kedua, orang bijak tahu kapan harus mengatakan tidak. Banyak dari kita bertindak untuk menyenangkan semua orang demi dipandang baik. Seringkali berkata iya, seolah-olah menolak permintaan orang lain adalah sebuah kesalahan ataupun keburukan. Tanpa disadari, kita menjelma menjadi people pleaser, atau orang yang selalu mengatakan iya meskipun bertentangan dengan hati nurani. Orang-orang seperti ini seringkali merasa tidak enakan dan terpaksa menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak mereka setujui. Ketika kita selalu mengatakan iya, padahal sebenarnya tidak setuju, kita mengabaikan kebahagiaan dan kebutuhan diri sendiri demi menyenangkan orang lain. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional kita. Orang yang selalu mengalah akan merasa tertekan dan tidak puas karena mereka tidak hidup sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka sendiri. Untuk itu, penting bagi kita untuk belajar tegas demi kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Sadari bahwa tidak semua permintaan harus diiyakan. Jika suatu permintaan bertentangan dengan hati nurani kita atau merugikan diri kita sendiri, beranilah untuk berkata tidak. Mengatakan tidak bukan berarti kita jahat atau tidak peduli. Justru itu menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tahu batasan kita. Yang ketiga, orang bijak tidak berharap orang lain juga berbuat baik kepada dirinya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang berharap kebaikan mereka akan dibalas. Orang bijak memahami bahwa harapan seperti itu seringkali berujung pada kekecewaan. Banyak dari kita berpikir bahwa jika kita berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Namun kenyataannya seringkali berbeda. Orang yang kita bantu mungkin tidak menunjukkan sikap baik kepada kita, dan ini bisa membuat kita merasa kecewa. Orang bijak memahami
bahwa kebaikan sejati tidak bergantung pada balasan dari orang lain. Mereka berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Ketika mereka melakukan kebaikan, mereka melakukannya dengan tulus dan segera melupakan kebaikan yang telah mereka berikan. Bagi mereka, kebaikan adalah bagian dari diri mereka sendiri. Mereka merasa bahagia hanya dengan melakukan kebaikan itu sendiri, tanpa perlu pengakuan atau balasan dari orang lain. Dan mengapa ini penting? Karena mengharapkan balasan dari kebaikan kita bisa membuat kita mudah kecewa dan pahit hati ketika harapan itu tidak terpenuhi. Orang bijak menghindari perangkap ini dengan tidak mengharapkan balasan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda dalam merespon kebaikan. Dengan tidak mengharapkan balasan, mereka menjaga kesehatan mental dan emosional mereka sendiri. Yang keempat, orang bijak akan selalu menggunakan kepekaan dan kebijaksanaan ketika berhubungan dengan orang lain. Mereka lebih banyak diam dan memperhatikan situasi serta sikap orang lain. Dengan begitu, mereka bisa merasakan apakah seseorang benar-benar membutuhkan bantuan atau hanya berniat memanfaatkan kebaikan mereka. Menggunakan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi adalah bentuk kebaikan karena kebaikan yang sejati membutuhkan kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, kebaikan bisa disalahartikan atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki niat baik. Orang bijak juga memahami bahwa setiap situasi memerlukan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak terpaku pada satu cara dalam berinteraksi, melainkan menyesuaikan tindakan mereka dengan situasi dan orang yang mereka hadapi. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda dan memahami konteks, sehingga keputusan yang mereka ambil selalu berdasarkan pertimbangan yang matang. Dengan menggunakan kepekaan dan kebijaksanaan, orang bijak tidak hanya melindungi diri mereka sendiri dari dimanfaatkan, tetapi juga memastikan bahwa kebaikan yang mereka berikan benar-benar berarti dan tepat sasaran. Mereka memahami bahwa kebaikan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi bumerang yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Ingatlah, berbuat baik memang penting, tetapi melakukannya dengan bijaksana adalah kunci untuk menjadikan kebaikan itu bermakna dan berkelanjutan. Jadi mari kita terus belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menemukan nilai dari video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda ataupun tips lain yang bisa membantu kita semua menjadi lebih bijak dalam berbuat baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bijak dan teruslah berbuat baik. Salam bijak.